Assalamualaikum. Salam. Mana Hani? Halo Pak. Ini dari kemarin. Ibunya iya. Sedih. Ini dibawain. Nanti ada juga hal yang lain tuh sama dibantu. Bapaknya dia Assalamualaikum. Iya. Halo Adnan. Bensu ini. Panas badannya. Kenal saya nggak? Kenal saya nggak? Kenal ya. Kalau ngomong bisa? Nggak bisa. Oh. Syarat aja. Oh gitu. Iya, syarat. Iya, kepalanya yang Iya. buat itu di IT ya. Masih penanganan lagi. Masih. Rencananya dari dokter apa? Ahli bedah saraf. Mau diapain lagi? Kontrol. Buka jahitan. Iya. Iya. Perlu ada operasi lagi? Nggak tahu, kakak kita nggak tahu bang. Belum ada pengecekan ulang lagi. Sama kan ini kan belum dibuka jahitan yang diperlukan. Itu perlu dijahit itu kenapa? Kurang tahu, saya belum mau menanyakan. Oh, dari dalam ke bawah ya. Sama kayak ini kemarin anak yang kita bantu juga, si Nala. Dia dipasang dari sini. Iya. Biar cair apa? Cairannya, iya, cairannya keluar sampai dari ke bawah. Iya. Iya. Tos. Ya, Udah ya, sembuh ya. kuat bang. Kuat. Pengen sembuh ya. Iya, pelan-pelan ya. Nanti kita coba bantu, siapa tahu masyarakat ada yang terketuk hati, nanti lewat aku, lewat yang lain, nanti coba dibantu. Iya. Siapa tahu ada biaya. Makasih Tapi bang. dari kamunya semangat Iya bang. ya. Saya tahu, Berdoa katanya. saya tahu berapa ya, 12 tahun udah semangat, tapi dicoba lagi aja karena banyak yang sayang juga Amin. ya, nggak ada yang mau keadaan kayak begini ya. Saya turut berempati ya. Nanti Mbak Nadia katanya mau kesini, mau lihat kamu, mau ketemu Mbak Nadia, mau ya udah. Nanti tunggu sebentar ya, katanya beliau sudah dekat ya Bu ya. Iya. Saya cuma itu aja, saya nggak mau terlalu campur lebih Iya. jauh. Saya coba bantu mungkin dari sosmed saya bantu carikan donasi Iya, Bang. supaya bisa bantu ringanin. Iya bang. Terus kemarin juga udah ngasih ke Hani, Iya. moga-moga bisa nambah-nambah ngurangin beban juga Iya bang. ya. Makasih. Kalau makannya gimana? Iya melalui selang. Semua makan, minum obat selang. Kaki nggak bisa gerak ya? Enggak, di sebelah kiri tuh. Tangan Kanan bisa. bisa. Ini dokter bilangnya katanya seluruh tubuh. Tapi alhamdulillah mujizat Tuhan, karena bisa gerak sebelah kanan. Pelan-pelan. Kalau Tuhan berkehendak sembuh pasti sembuh. Amin. Tapi dari kitanya memang diuji sekali. Iya. Dan saya mah ngomongnya kayak begini mah gampang emang, tapi ngejalaninnya saya Iya benar bang. Berat. cuma bisa nguatin sama ngedoain. Iya bang. Makasih bang. Apa kita sembari nunggu itu ya? Iya. saya mau izin mau masang selang juga ini. Iya, Iya. sok monggo. Mas, Mau di medis tolong, Mas. Di medis mau. Monggo. Mana? Teman-teman di itu dulu apa? Ini kali ya. Nih. Dah. Ki apa ini Ki? Ini masih udah nggak masukin Udah ya. Oke. Bang Nyamping ini kita aja. Vanessa akhirnya datang menjenguk Adnan langsung nih seperti apa? Lagi. Seperti apa-apanya nih? Kenapa? Jadi ini kan awalnya adalah proses mediasi di podcast gua curhat bang. Yep. Awalnya itu diminta tolong lah sama pihak dari lawyernya Nadia, Mas Reza, boleh nggak sih diketemukan sama Hani. Setelah itu saya menghubungi Hani dan Hani mau diketemukan.
untuk menyelesaikan apa yang menjadi unek-uneknya dia juga. Setelah kita ketemukan, akhirnya mereka bisa ngobrol lah hati ke hati. Walaupun memang gue lihat narasi dan framing-framing yang udah ada di publik itu udah ke kiri ke kanan. Ada yang nyerang ke Nadia, ada yang nyerang ke Hani juga. Nah, setelah podcast itu kan harapan Hani kan Nadia bisa datang minimal ke rumahnya Hani lihat Adnan. Jadi gue juga pengen mampir karena gue juga pengen lihat kondisi Adnan. Tadi kan barusan kalian lihat gue udah ngobrol, memang kondisi beliau Adnan ini memang sangat memprihatinkan. Ya, harapan saya ini bisa jadi terbuka untuk hati kita semua, karena yang gue utamakan adalah melihat dari sisi kemanusiaan. Makanya gue datang hari ini. Dirimu ada solusi atau seperti apa sih besok atas Hani sama Nadia ini? Untuk Hani sama Nadia, jadi solusi yang bisa saya kasih itu kan adalah bantu mereka bertemu di podcast saya. Kalau solusi lebih jauh, harapan saya Nadia bisa silaturahmi ketemu sama keluarganya Hani, karena sebenarnya urusan mereka tuh bukan Nadia nggak mau tanggung jawab, Nadianya tidak tabrak lari juga. Cuman yang bikin Nadia tertahan itu adalah narasi yang sudah terbangun, padahal dia tidak ngelakuin itu, jadi dia ngerasa kecewa. Sebenarnya kecewanya lebih ke netizen aja. Jadi oleh karena itu harapan saya ya mereka bisa hari ini bisa bangun, dan kita coba bantu bangunkan saluran donasi lah. Karena kondisi Nadia itu juga dia sekarang bukan orang berkecukupan kan, dan dia udah jelasin di podcast di Bukan Anak Jenderal juga. Dan saya juga bisa paham kondisi Hani yang juga capek sama keluarganya, kondisi kakaknya sebagai tulang punggung keluarga. Kalian bisa lihat sendiri kondisinya. Jadi nggak bisa disalahin kiri kanan lah. Gitu. Jadi kita coba bantu carikan saluran donasi secukupnya yang kita bisa, dan bisa menyatukan lagi dua belah pihak ini, karena kita harus sama-sama sadar kejadian yang terjadi 12 tahun yang lalu itu nggak ada satupun yang mau. Pihak Hani lebih nggak mau, pihak Nadia juga nggak mau. Tapi paling tidak memang saat itu Nadianya juga tidak lari. Cuman sayangnya Nadianya nggak kuat, dia nggak mampu gitu loh untuk, karena dia juga udah cukup habis-habisan, dia cerita di podcast begitu. Jadi semoga hari ini bisa jadi hari yang baik lah untuk dua belah pihak. Berarti donasinya sudah dibuka atau? Donasinya nanti kita coba cari solusi, apakah langsung ke pihak Hani saja atau lewat platform. Nanti mereka yang tentuin aja, saya cuma bantu memberi informasinya ke masyarakat, saya nggak mau tahu campurin guys ya. Paham ya? Karena kan mengingat yang sudah-sudah gitu ya Bang, mungkin Saya salah kok, saya yang salah. jadi gimana biar nggak terjadi kesalahan lagi Abang gimana nih? Saya sih nggak tahu ya, saya mah pokoknya salah terus nggak apa-apa, yang penting saya niatnya selalu saya lihat dari sisi kemanusiaan, karena memang saya tahu banyak orang yang menyorot podcast saya juga ngerti lah keresahan orang, jadi saya juga nggak mau membela diri. Intinya kalian lihat sendiri apa yang bisa saya lakukan, yang saya coba, dan saya juga nggak pengen jadi pahlawan, bukan itu. Kalau mau jadi pahlawan, saya mungkin tidak akan apalagi namanya memilih untuk kadang-kadang ngikutin netizen gitu.